إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين ya Rabbal Alamin. Kita masih membahas tentang adab atau tata krama di dalam berbicara, yang mana kali ini kita memasuk daripada bagian akhir atau bagian yang ketujuh daripada tata cara bagaimana seseorang ketika berbicara terhadap orang yang ada di hadapannya. Karena apa? Sebagaimana sesuatu yang telah lalu, keterangan yang telah lalu, bahwasannya berbicaranya kita terhadap orang lain itu merupakan bahagian daripada sesuatu yang akan dinilai oleh orang lawan bicara kita daripada ilmu atau pengetahuan yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi Anda mengetahui mau ukur kayak apa pengetahuan yang ada dalam diri seorang insan atau diri manusia. Di antaranya apa? Bisa dinilai dengan bagaimana ketika ia berbicara terhadap orang lain. Apabila berbicara terhadap orang lain dengan pembicaraan yang kasar, dengan pembicaraan yang kurang adab, dengan pembicaraan yang keji, dengan pembicaraan yang ketika ia berbicara dengan orang lain ia tidak menghargai terhadap orang lain, tidak menghormati terhadap orang lain, maka ini merupakan gambaran daripada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya, keberkahan ilmu yang sebenarnya di dalam dirinya. Kenapa? Karena apa namanya? Tahu tentang tata cara berbicara tidak muncul di dalam kehidupan yang nyata di dalam kesehariannya. Selanjutnya kita memasuki daripada bab akhir atau daripada nomor yang terakhir daripada adab tata cara seseorang ketika berbicara dengan orang lain. Apa di sini musannif menyebutkan? Wa anta tahaffadhu aidan fi kalamika min ifsya'is sirri wa minal mizahi ghairal laiqi. Ujar Sidin mengatakan, wa anta tahaffadhu, dan bahwa engkau jaga dan bahwa engkau pelihara aidan pula atau jua. Apa nang ikam jaga, apa nang ikam pelihara, bi kalamika, di dalam berbicaranya engkau. Dari sesuatu apa nang perlu kita ini berpelihara atau perlu kita ini berjaga, min ifsya'is sirri, daripada menyebarkan asirri, rahasia. Wa minal mizahi ghairal laiqi, dan daripada bercanda ghairal laiqi, nang tiada layak atau tiada pantas saja. Ujar Sidin, sesuatu nang hendaknya kita perhatikan dan seringkali orang menganggap itu hal yang biasa. Apa diantaranya? Diantaranya ujar Sidin, amun kita berbicara terhadap orang lain, maka apa? Jangan sampai sesuatu yang kita jadikan bahan bicara tersebut sesuatu yang membongkar rahasia daripada orang lain terhadap kita. Terkadang apa? Bahan pembicaraan sudah habis, kada ada lagi yang diusahakan. Akhirnya apa? Cerita atau rahasia daripada kekawanan yang mestinya inya jaga jangan disebarkan kemana-mana, inya kisahkan non orang. Maka ini apa? Ini sesuatu kesalahan di dalam tata krama atau adab ketika berbicara. Ada pantas hal tersebut ada pada diri seorang penuntut ilmu agama.
Yang hendaknya apa? Seorang penuntut ilmu agama harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sesuatu tersebut sesuatu yang jangan sampai ia ungkapkan kepada orang lain, maka jangan diungkapkan. Ketika sesuatu tersebut sesuatu yang kada pantas untuk ia nampakkan daripada cerita tersebut kepada orang lain, maka jangan dinampakkan sih. Ini kan berkisah pulang orang lain, berkisah ini rahasia sini aja. Ini rahasia lah ya. Si anu tuh ada banyak cuma rahasia bangnya. Ikam jangan banding orang lain lah. Ini rahasia, bisa nikam aja ya. Ini rahasia aja. Ini sudah bukan rahasia. Akhirnya apa? Orang yang diceritakan pun akan melakukan hal yang sama. Inya kisahkan pulang kepada orang lain dan inya katakan apa ajarnya? Tahulah ikam. Si A tuh nya berkisah lawan aku. Bahwasannya si B ini ada isi rahasia kayak ini. Cuma lah ini kukisahkan lawan ikam aja. Ikam jangan berkisah kepada siapa-siapa. Nah itu kebiasaan yang ada di masyarakat yang ada. Ibu itu bang si D pulang ke itu pulang orang lain. Sampai ke Z ke itu pulang. Akhirnya apa? Sekampungan tahu tentang apa yang dirahasiakan oleh si B kepada si A. Gara-gara apa? Gara-gara kada memahami tata cara dan adab ketika berbicara terhadap orang yang ada di hadapan kita. Kita bang sebagai penuntut ilmu agama, orang yang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan, jangan melakukan yang demikian itu. Itu merupakan daripada akhlak atau budi pekerti yang tidak layak atau tidak baik atau tidak pantas bagi seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam dirinya. Wa minal mizahi, dan daripada bercandanya bercanda nang kaya apa? Ghairul laiqi, nang kada layak. Bercanda yang melampaui batas yang menyebabkan orang lain malu gara-gara kita. Jangan bahas itu. Bepanderan lawan orang lain. Si A lawan si B bepanderan. Begayaan behimat si A lawan si B ini. Si A ini menggayai si B ini, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai membuat si B ini kada berdaya. Bahasa kita kenapa? Malu benarnya. Gara-gara si A tadi. Nang dikisahkan apa? Dikisahkan misalnya apa? Perjalanan di pondok. Ingatlah bahari ikam di pondok ya. Ikam berdiri ya. Kada hafal disuruh guru berdiri ya. Ingatlah ikam aja. Ini mengisahkan di mana di hadapan orang banyak. Mengisahkan di mana ketika bersama-sama kawan. Mengisahkan di mana ketika reunian misalnya. Mengisahkan sesuatu nang kada baik, nang tujuannya bercanda. Akan tetapi apa? Sebenarnya membuat orang tersebut malu, kada karuan rasa di dalam hatinya gara-gara kita. Itu mah kada pantas dua sini. Bagaimanapun masa lalu yang ada pada kawan kita, bagaimanapun keadaan yang terdahulu yang ada pada teman-teman sepermainan kita atau seperjuangan kita, baik menuntut ilmu agama atau ketika bersama, apapun keadaannya. Ketika keadaan tersebut merupakan sesuatu yang tidak layak daripada perjalanan masa lalu yang ada padanya, maka apa? Jangan ikam kisahkan, ikam ulah lelucuan ketika ikam bersama orang lain. Jangan, jangan itu seorang penuntut ilmu agama. Jangan seperti itu seseorang yang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya. Jangan seperti itu. Karena apa? Jangan seperti itu. Karena setiap kita, setiap manusia, setiap orang itu masing-masing memiliki perjalanan hidup. Masing-masing memiliki perjalanan hidup, masing-masing memiliki masa lalu yang mana hal tersebut tidak bisa dia untuk kembali dalam memperbaikinya. Akan tetapi sebenarnya itu merupakan pengalaman dan pengajaran yang akan ia benahi di masa akan datang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai menggawi yang kayak ini. Kenapa? Dulu seorang suah menggawi nangka ini. Jadi bukan ikam jangan menggawi nangka ini. Bahari seorang suah menggawi nangka ini. Dampaknya nangka ini. Bukan ikam jangan menggawi nangka ini. Itu tujuannya. Kita itu dianjurkan sekali-kali memandang sesuatu yang ada di belakang daripada masa lalu yang sudah terlewatkan dengan tujuan mengambil pelajaran untuk menjadikan kehidupan lebih bermakna dan baik. Itu yang semestinya yang kita lakukan, bukan kita jadikan itu sebagai bahan lucuan di antara kekawanan kita. Jangan sini itu kada pantas.
Kenapa di sini musonib pengarang kitab memadahkan kepada kita agar kita berpelihara. Jangan sampai yang pertama kita menyebarkan rahasia, yang kedua jangan sampai kita bercanda dengan percandaan, yang percandaan tersebut kada layak, kada pantas untuk dilakukan. Kenapa? Li'annahu yurithul haqoda. Karena bahwasannya yang demikian itu napa perkataan ikam nang menyebarkan rahasia orang, perkataan ikam nang ikam bercanda dengan sesuatu nang kada pantas dan kada layak untuk dilakukan, itu yurithul haqoda, itu mewarisi dendam. Akhirnya dendam orang, akhirnya kada nyaman hati orang. Amun orang hatinya berasih, amun orang hatinya bagus, maka apa ini akan memaklumi terhadap orang yang ada di hadapannya, nang inya anggap bahwasanya orang ini belum belajar pelajaran ilmu akhlak di dalam kehidupannya, inya maklum. Orang ini pengetahuannya sampai di situ aja, berarti belajarnya hanya sekedar belajar biasa aja, bisa jadinya teguring atau inya kada belajar ilmu akhlak, inya maklum. Bagi orang nang memiliki hati lapang selapang samudra, seluas samudra, inya kada mempermasalahkan. Akan tetapi bagi seseorang yang hatinya sempit, yang pengetahuannya hanya sekedarnya aja, yang tidak ada pengetahuan ilmu agama di dalam dirinya, bisa jadi hal ini nantinya membawa petaka. Inya kada nyaman karena berpikirnya nak membalas daripada apa yang ia lakukan, daripada apa yang dilakukan oleh kawan tadi. Maka tugas kita ujar Sidin apa? Tugas kita menghilangkan sesuatu yang akan membawa dampak nang kada baik dengan cara memberikan contoh yang baik. Apa contoh yang baik? Kita tampak akan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang sudah diajarkan, baik ketika kita bersama kawan kita atau ketika kita berbicara dengan orang lain daripada orang yang ada di sekitar kita. Itu yang hendaknya kita lakukan. Imba itu pulang musannif mengatakan sesuatu yang perlu kita jaga selain apa yang disebutkan di atas tadi, apa? Wa min kathrotid dahiki aw raf'is sauti bihi. Nah, ujar Sidin. Wa min kathrotid dahiki, dan dari banyak tertawa terbahak-bahak. Itu Sidin kada pantas juga untuk dilakukan. Kayak apa gambarannya? Gambarannya apa? Mulai awal pepandiran tertawa terbahak-bahak sampai akhir pepandiran. Itu ada bagus juga aja Sidin. Seandainya ada sesuatu yang dikatakan sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang lucu, ketawa sekedarnya aja. Ketawa sekedarnya aja. Amun dohak emang ya Pak. Dohak ini tertawanya tuh behimat, tertawa terbahak-bahak. Jangan sampai itu Sidin. Ini sesuatu yang kada cocok juga sih bagi seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama di dalam dirinya, kada cocok juga sih itu. Tertawa menurut kadar nang dibolehkan, kadar nang kada melampaui batas. Itu yang hendak kita lakukan. Aurab isauti bihi, atau mengangkat suara bihi dengannya apa? Dengannya tertawa terbahak-bahak, nyaring ketawanya. Nyaring ketawanya. Baguskah hal tersebut bagi seseorang penuntut ilmu agama? Itu kada cocok. Itu kada cocok. Imbang Ustaz, apa semestinya bagi seseorang penuntut ilmu agama ini? Seandainya inya itu memang harus tertawainya. Akan tetapi bukan terbahak-bahak. Tertawainya dengan kadar yang sekiranya kadar mengurangi mur'ah atau marwah terhadap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu agama. Sedang-sedang aja untuk tertawa di sini. Ini juga merupakan sesuatu yang hanya kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Wa min ubusil wajhi, dan daripada cemberutnya muka. Muha itu Sidin bila kawa dijaga. Jangan sampai seseorang nang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya, atau seseorang penuntut ilmu agama menampakkan wajah cemberut ketika bersama orang, atau ketika bersama kawan. Itu jangan dibiasakan. Itu jangan dibiasakan. Menampakkan wajah cemberut.
menampakkan wajah kada nyaman. Ketika bersama orang, ketika bersama kawan, itu sesuatu nang kada layak bagi seseorang yang sudah Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam diri atau di dalam hatinya. Bahkan Allah kada suka nang kayak itu. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apa? Di dalam Mutamimah ada itu syairnya. Idza tusibuka khososatun fatajamma. Apabila menimpa terhadap engkau khososatun oleh suatu kesusahan, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, apa ajar Nabi? Fatajammal, hendaklah engkau perindah. Hendaklah engkau perindah, engkau nampakkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan. Subhanallah. Dengan cara yang demikian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita. Akan cepat Allah Ta'ala menggantikan setiap kesukaran yang tidak enak di dalam kehidupan kita dengan sesuatu yang nyaman dan mengenakan bagi kita di dalam kehidupan. Itu tergantung kita. Karena itu kaitannya dengan hati kita. Kayak apa sangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, ya Allah, aku ini menurut sangkaan hamba lawan aku. Ketika ditimpakan suatu masalah, ditimpakan suatu perkara, lalu napa ikam tampakkan, itu merupakan gambaran daripada sesuatu yang ada di dalam hati ikam, bahwasanya ikam kada ridho, kada senang dengan ketentuan Allah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada ikam. Hal tersebut membuat Allah Ta'ala tidak senang. Kenapa? Ikam kada menerima ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam kehidupan. Sifat kita ini bang sebagai seorang hamba itu apa yang mestinya kita lakukan? Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, memperbanyak syukur kepada Allah, dan kedua kita sabar di dalam menghadapi kehidupan dari apapun yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan kita. Bahkan kita sering berikrar di dalam kehidupan kita. Apa yang kita sampaikan? Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Ulun ya Allah ridho. Pian sebagai Tuhan ulun. Maksud ridho ini apa? Bukan sekedar pengakuan yang demikian. Pian sebagai Tuhan ulun. Pian sebagai pengatur apa yang ada pada ulun. Ulun ridho ya Allah. Ulun menerima ya Allah. Akan tetapi ulama-ulama dulu mengatakan kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu sudah Allah Ta'ala tetapkan. Kita minta kelemah lembutan Allah kepada kita sehingga kita mudah di dalam menjalani atau menghadapinya. Nah kayak itu, jadi kehidupan tuh dijalani aja, dijalani, dinikmati apapun yang ada. Baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kada menyenangkan, kita nikmati karena itulah kehidupan. Karena ada sejarahnya Allah Ta'ala menjadikan siang-siang terus tidak. Pasti ada malam. Karena ada sejarahnya Allah Ta'ala menjadikan senang-senang terus tidak. Pasti ada yang namanya kesusahan. Itulah kehidupan. Sebagai apa? Sebagai pengingat bagi seorang hamba. Bisa jadi ketika hamba ini diberikan Allah Ta'ala kesenangan terus, lupanya Allah, bisa jadi. Allah Ta'ala ingatkan dengan kesusahan. Allah Ta'ala ingatkan kesusahan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, apapun bentuknya, baik itu nikmat atau itu ujian, semuanya ketika hamba tersebut Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya, maka ia bisa mengambil iktibar daripada segala nang ada. Apakah ada jadi masalah? Yang penting ingat akan di dalam kehidupan bahwasanya segala sesuatu sudah Allah Ta'ala aturkan kesan hamba tadi. Amun kayak itu kan kita menyikapi nyaman. Diberikan Allah Ta'ala pengetahuan, berarti kita dipintarkan. Kita situ dah dalam hati kita. Diberikan Allah Ta'ala rasa nyaman ketika memakan sesuatu, berarti kita dinyamankan. Diberikan Allah Ta'ala nyaman minum, memuaskan dahaga, rasanya nyaman. Timbul sebuah rasa yang nyaman, berarti kita dirasakan. Tanamkan itu di dalam hati. Begitu juga ketika Allah Ta'ala menguji kita. Allah Ta'ala beri kita misalnya apa suatu ujian, berarti kita diujiakan. Tanamkan yang demikian itu, tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi. Maksudnya kayak nangka itu jadi sebagai seorang penuntut ilmu agama atau orang yang Allah Ta'ala bekali dalam kehidupannya pengetahuan. Setelah itu Jisidin qala sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apa jar Nabi mengatakan, innallaha ta'ala yubghidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwanihi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yubghidu, membenci ia Allah, al-mu'abbisa, akan orang yang suka cemberut, fi wujuhi ikhwanihi, di hadapan kawan-kawannya. Allah kada suka. Allah kada suka terhadap orang yang suka cemberut di hadapan kawan-kawannya. Itu Allah Ta'ala ada suka. Apalagi sifat peracuan di dalam kehidupan. Melihat kawan nangga ini kada cocok, merajuk. Melihat kawan nangga ini kada cocok, merajuk. Itu kada cocok juga bagi seseorang penuntut ilmu agama. Seorang penuntut ilmu agama yang hendaknya ada di dalam dirinya apa? Sifat pemakluman, selalu mengerti setiap keadaan yang ada di hadapan tanpa memaksakan kehendak yang ada di dalam pikiran. Itu ilmu agama itu. Sehingga ketika ia bermasyarakat, hal tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan. Lawan masyarakatnya ada bermusuhan. Lawan masyarakatnya ada bermusuhan. Berbeda. Ketika di pondok pesantren, seseorang misalnya ada memakai yang sistem demikian tadi, menghendaki setiap orang lain memiliki pemikiran yang sama yang ada padanya, menghendaki setiap orang lain mengerjakan setiap apa yang ia perintahkan terhadapnya. Itu yang diterapkannya misalnya di pesantren. Kada pernah menerapkan sesuatu yang lebih membawa maslahat, menyesuaikan setiap apa yang ada pada kawan atau teman kita, daripada pemikiran dan kemampuan dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Biasanya di masyarakat kita di masyarakat biasanya kada cocok dengan orang. Kenapa? Ia menghendaki orang lain sepemikiran dengan inya, sedangkan orang lain kemampuannya berbeda dengan kita. Kita kadang kawan menyamakan kemampuan pikiran kita dengan orang itu harus sama kadang kawan, atau menghendaki pikiran orang lain itu sama dengan kita kadang kawan. Allah menjadikan itu berbeda-beda. Apa yang ada padanya belum tentu kita mampu untuk melakukannya. Apa yang ada pada kita belum tentu orang lain mampu juga melakukannya. Intinya apa? Intinya muamalah di dalam kehidupan ini hendaknya ada sifat saling memaklumi dan mengerjakan, mencari celah terhadap sesuatu yang terbaik yang bisa membawa maslahat kepada siapapun orang-orang yang berada di hadapan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Kada perlu kita memaksakan kehendak yang ada pada diri kita. Ya sidin. Imba itu pulang jersidin wa minal kibri wal ujbi wal fakhri, sesuatu yang hendaknya kita jauhi, sesuatu yang hendaknya jangan kita lakukan daripada kehidupan kita. Apa? Minal kibri, daripada sifat sombong. Hidup itu jersidin jangan sombong. Hidup itu jersidin jangan sombong. Apa itu sombong? Semalam disebutkan apa? Batorul haq, menolak akan kebenaran, merasainya yang paling benar di dalam kehidupan, merasainya yang paling jujur di dalam kehidupan. Setiap pendapat yang ada daripada pendapat orang lain kada dipakai. Yang penting pendapatnya yang diutarakan dan diungkapkan dan dipakai di kalangan yang ada di hadapannya. Itu sombong sih. Kada mau menerima pendapat orang lain. Orang dengarkan tuh pendapat orang lain. Dengarkan loh pendapat orang lain. Ada bujurnya, ada baiknya, kita pakai. Bisa jadi sesuatu yang disampaikan oleh orang lain lebih bagus, lebih manfaat daripada sesuatu yang kita sampaikan daripada pemikiran yang ada pada kita. Nah, jauhi jesidin, jangan sombong di dalam kehidupan jesidin. Wal ujubi, dan ujub. Apa itu ujub? Bangga diri. Artinya apa? Sesuatu yang perlu kita jauhi, sesuatu yang perlu kita hindari, yang jangan sampai ada juga di dalam diri kita. Apa? Minal ujubi, daripada sifat ujub, sifat bangga diri. Apa itu sifat bangga diri? Merasainya nang paling bagus, merasainya nang paling mulia, merasainya nang paling utama. Ini merupakan sifat yang inya itu apa? Bedang sanak di orang itu berkawan lawan sifat sombong tadi. Dua bading. Ini sifatnya bahaya juga, ini
Perlu dijauhi daripada kehidupan. Wal fakhri, dan sombong juga. Sombong daripada perlakuan, sombong daripada kelakuan di dalam kehidupan. Menunjukkan ini yang lebih hebat, menunjukkan ini yang lebih utama. Ini kan cocok juga sih. Ini kan cocok juga. Ini merupakan sifat yang hendaknya kita jauhi di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara bersama orang yang ada di hadapan kita, mujahidin. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah, fala tuzakku, jangan engkau merasa bersih, jangan kalian merasa bersih anfusakum, terhadap diri kalian. Jangan kalian itu merasa bersih terhadap diri kalian. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqo. Ia Allah a'lamu, yaitu lebih mengetahui bimanittaqo, siapa nang paling bertakwa, siapa nang paling bagus di dalam kehidupan. Allah tahu aja. Jangan ikam minta anggap diri ikam ini paling bersih di dalam kehidupan, merasa bersih dan minta dianggap paling bersih di dalam kehidupan, minta penilaian orang lain dengan yang demikian. Gak usah sih. Huwa a'lamu bimanittaqo. Yang penting ikam melakukan di dalam kehidupan dengan sesuatu yang terbaik yang bisa mendatangkan ridha Tuhan. Allah tahu aja. Allah tahu aja. Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa di dalam kehidupan. Allah Ta'ala tahu aja. Jangan ikam merasa atau menghendaki orang lain menganggap ikam orang nang mulia. Yang penting ikam kerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Rasul menyampaikan demikian, ikam pakai. Allah menyampaikan demikian, ikam pakai. Ujar ibaratnya Rasul menghendaki kita ibaratnya merupakan orang-orang yang menghidupkan syiar Islam, kita lakukan. Penilaian orang bang, itu terserah orang. Orang anak penilaian kayak apa, terserah orang. Di antara sesuatu yang merupakan bagian syiar Islam itu memakai imamah, karena ini sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Menggunakan siwak, berperilaku baik di dalam kehidupan. Cuma bukan tujuan kita untuk minta nilai orang. Tujuan kita memperbaiki setiap keadaan, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sisanya bang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu siapa orang yang lebih bertakwa di dalam kehidupan. Karena apa? Karena apabila semata-mata kita ini mencari penilaian daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan, maka suatu ketika juga kita akan kecewa. Kita di dalam kehidupan menghendaki penilaian makhluk. Suatu ketika kita pasti akan kecewa. Karena di dalam diri makhluk ada yang terdapat yang namanya hati. Hati bisa berbolak-balik. Ada kalanya senang kepada kita, ada kalanya kada senang kepada kita. Itulah hati. Ketika kita hanya mencari perhatian sang pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho kepada kita, maka akan Allah Ta'ala gerakkan setiap hati pun senang kepada kita. Itu yang kita sebenarnya tuju, bukan semata-mata daripada makhluk yang bisa jadi membuat kita tertipu. Dan juga sesuatu yang perlu dijauhi juga sih apa? Wa minal istihza'i bi ahadin, daripada istihza, bercanda, bi ahadin, dengan seseorang. Au muhakatin qauluhu wa fi'lihi, atau menirukan perkataan itu orang, wa fi'lihi, dan perbuatan itu orang. Itu dijauhi juga sih. Istihza itu begayaan juga, bercanda juga terhadap seseorang, itu dijauhi. Jangan terlalu bercanda. Orang kadang mau begayaan, seorang datang menggayai kekawanan. Orang lagi belajar, seorang datang langsung menggayai kekawanan. Istihza. Menggayainya kayak apa? Dengan cara mengolok-olok lah, dengan cara menyambati kah? Intinya apa? Mengganggu terhadap kawan. Atau ikam menggayai kawan dengan cara menirukan perkataan yang ada pada kawan, atau menirukan perbuatan yang ada pada kawan. Kawan mau pander,
Seorang apa jawaban dia dengan hal yang sama yang disampaikan oleh kawan kita. Gawiannya kita umpati juga misalnya, itu apa? Itu menimbulkan suatu pertentangan, sesuatu yang membuat orang kadang nyaman lawan kita. Gara-gara perbuatan kita yang seperti itu. Itu apa jisidin? Itu perlu dijauhi di dalam kehidupan. Artinya kami jangan itu. Imba itu pulang ujar sidin. Awit ta'ridi bi syai'in min uyubihi, dan jika yang perlu jauhiun apa? At-ta'rid, membuka bi syai'in dengan sesuatu min uyubihi, daripada aibnya. Aib kawan jangan dibuka. Aib kawan jangan dibuka. Jauhi jisidin, jangan ikam membuka sesuatu daripada aib kawan ikam. Au ta'yirihi bilaqabihi, atau mencelanya ikam bilaqabihi, dengan lakopnya kawan, dengan gelar kawan yang kada baik. Orang banyak memanggil atau mengiau kawan dengan sebutan daripada gelar di zaman dahulu ketika ia masih belajar bersama di pondok pesantren. Kawan sudah menjadi orang tua di kampung. Kawan sudah menjadi orang mengajar sudah di kampung. Bertamu kekawanan di Saruan. Orang banyak. Ngaran sidin bagus misalnya. Muhammad Iqbal ngaran sidin bagus ngaran sidin dah. Ustadz Muhammad Iqbal aja misalnya kan. Suruh orang baca doa sidin. Bertamu yang kawan bahari. Yo nyai, tong ya. Wah, ada cocok. Itu kada cocok. Meskipun itu merupakan sesuatu panggilan yang nyata baginya di zaman dahulu kala. Cuma ketika sudah keadaan itu berbeda, maka ada cocok hal tersebut diungkapkan atau diucapkan. Ini sesuatu yang terkadang dianggap biasa oleh kebanyakan orang di dalam kehidupannya. Sesuatu yang terkadang dianggap biasa oleh kebanyakan orang di dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, seorang bisa non menikah. Seorang bisa kawan. Seorang bisa kawan. Kawan seorang menjadi pengasuh sudah. Bisi murid banyak. Bisi pengajian banyak. Tetamu lawan kawan ia mondok bahari. Kawan ia mondok bahari itu memanggil ia dengan panggilan bersisi. Mengiau guru kada, mengiau ustadz kada. Maka ketika itu terjadi di hadapan guru-guru yang lainnya. Ketika di kantor, ujar kawan seorang. Akhirnya apa? Yang kawan tadi handong tempat mengajar di pesantrennya, kawan seorang tadi kada mau. Seorang guru lainnya kada hakun. Si A itu mengajar di pesantren seorang. Iyalah ya seorang. Kenapa ya seorang? Ada bisa menyesuaikan membawa diri, ada bisa ya. Di hadapan guru banyak ya mengiau seorang bersisi. Kayak bakal kawanan bahari itu. Jadi ya seorang sedang sama teh lawan beliau kan. Ya seorang itu memang keputusan yang sebenarnya. Itu memang keputusan yang sebenarnya. Jangan ikam terima. Kenapa? Yang pertama ikam wajib menjaga marwah ikam sebagai seorang pengasuh ketika ikam bersama staf-staf guru yang lainnya. Yang kedua, kepribadian yang kayak itu apa? Itu suatu saat akan membawa petaka kesan diri kawan seorang. Kenapa? Itu karena akan mengisahkan kayak apa kepribadian ikam ketika mondok bahari. Sesuatu yang kada baik ikam dikisahkannya kan. Kenapa? Kayak itu kada menghargai ikam sudah. Berarti pas saja lah yang seorang sampaikan tadi, seorang kadang terima inya majar atau seorang, ya seorang pas, ya seorang itu ada salah. Amun sesuatu yang cagar membawa dampak mudarat, meskipun rupanya itu seakan-akan rupa baik, majar ilmu kan mendakwakan. Jangan dibuka jalannya, cuma kita doakan baginya, mudahnya ada tempat untuk mengajar di pondok yang lain di persen ikam di seorang. Wah itu. Nah, kita kayak itu juga perlu kita melakukan hal yang demikian itu. Ketika kita biasa bersama dengan kawan-kawan kita. Ketika masa belajar tersebut sudah usai atau sudah tiba masing-masing masanya. Ada yang mengajar, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi penceramah, ada yang menjadi kaum dan lain sebagainya. Nah, intinya ketika bertemu dengan kawan-kawan kita, maka kita harus bisa menyesuaikan dengan kedudukan yang ada pada kawan kita.
apalah ngalihnya mengiyakan kita guru, apalah ngalihnya bepian lawan kawan kita, apalah ngalihnya mengiyakan kita ustaz. Apabila posisinya sudah yang demikian itu, jangan sampai kita memanggil dengan seperti panggil orang biasa, seperti panggilan daripada orang-orang yang kada memiliki ilmu agama, maka ketika itu kita dikategorikan sebagai orang yang buruk akhlak, tidak mengerti tata krama ketika kita berbicara dengan orang yang ada di hadapan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita merupakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan Allah taala jadikan kehidupan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.